Kita akan berdoa buat mintakan pendamaian. Jarang-jarang Pilar berdoa mintakan pendamaian. Saya sungguh berdoa, Tuhan, apa hubungannya kecelakaan dengan minta pendamaian? Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Luki, beberapa faktor kecelakaan. Itu salah satunya adalah keletihan dan pelanggaran. Tapi ada, tiba-tiba Tuhan bicara, jelaskan beberapa hal, saudara. Tadi saya kasih PPT, boleh slide yang kedua saja. Slide yang kedua, yang terakhir. Kalau ada boleh tanya. Bapak Ibu, waktu saya berdoa, waktu kami berdoa, Tuhan kenapa hari-hari ini ada cukup banyak kecelakaan. Tiba-tiba Tuhan bicara begini, menjelaskan begini. Itu enggak cuma di mereka yang mengalami. Kalau Bapak Ibu, ini beberapa saja yang coba saya kumpulkan. Salah satunya bicara kelalaian itu karena ketidakpedulian. Menganggap remeh, tidak waspada, miskom. Tuhan bicara bahwa ini juga di sisi kita sebagai pasukan-pasukan Tuhan yang menjaga. Waktu kita berpikir bahwa ngurapin itu sesuatu yang remeh, kita salah loh Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Waktu kita berpikir bahwa perjamuan ya ritual yang mungkin Bapak Ibu Saudara di Mahanaim yang udah biasa tiap hari dan tidak lagi melakukan dengan iman tetapi karena kebiasaan. Dan itu ternyata salah. Saya nggak tahu bagaimana hari-hari ini di Bapak Ibu, tapi ini waktunya. Kita mau tutup session doa 24 jam yang 14 jam pertama ini. Dengan yuk mari sekali lagi Tuhan. Mungkin Bapak, saya nggak tahu berapa banyak Bapak Ibu yang ambil lebih dari 4 jam, 6 jam ya selain Ibu ya tentunya. Ada mungkin di jam-jam dimana kita ngantuk, kehilangan fokus. Ya kita lalai sebenarnya. Waktu kita, salah satu yang lain adalah keletihan, kelelahan membuat kita kehilangan fokus. Waktu kita mulai letih bicara mendengarkan kata lawatan sejujurnya ya. Yang Ibu sampaikan beberapa waktu lalu untuk persiapan 29 kemarin. Kalau bukan Tuhan sekali lagi istilahnya memarahi kita lah. Menggoyang lagi gitu. Ya bicara terus terang kita nih dengar kata lawatan. Saya minta maaf nih Bu pengakuan dosa gitu ya. Waktu dengar 29 Maret gini, Tuhan kok kenapa cepet banget gitu ya. Kok kayak gak ada jeda narik napas. Itu di hati, gak berani keluar saudara. Masalahnya jeritan hati kita ini nyaring terdengar gitu ya. Selain penyembahan saudara yang terus, tapi juga keluhan saudara dan saya. Nyaring saudara. Dan sejujurnya hari itu yang gak tahu mau jawab apa gitu ya. Ya itu kalau misalnya gini, kalau bangsa ini cuma, sorry kalau saya pakai istilah cuma gitu ya. Tuhan kasih gempa di Tuban, Tuhan kasih gempa kecelakaan di beberapa gitu ya. Dan menurut saya gini Bapak Ibu, kecelakaan yang jembatan yang ditabrak kapal itu ya, di Baltimore di Amerika. Kalau itu kejadiannya di Indonesia mungkin orang berkata, iya wajar lah di Indonesia. Orang ya dalam nama Yesus kita udah gak seperti itu lagi bangsa kita ya. Tapi bagaimana mungkin di negara seperti Amerika itu bisa terjadi saudara. Dan mungkin di hati kita berkata, ya itu kan di Amerika gak di Indonesia. Loh Bapak Ibu Saudara, itu kelalaian. Itu keletihan kita. Jadi jangan dipikir kecelakaan yang terjadi itu cuma di faktor orang yang mengalami. Enggak ternyata. Waktu kita mulai letih, mulai capek berjaga-jaga ya itu terjadi. Saudara waktu H+1 atau H+2 saya lupa. Yang kejadian gudang peluru yang itu H+1 saudara, bayangkan saudara. Ya mungkin agak mirip-mirip dengan Bapak yang tadi habis momen doa gitu, tiba-tiba iblis nyerang. Loh saya ini lagi nonton ya, ada istri saya lagi nonton malam-malam tuh final bulu tangkis saudara. Tiba-tiba breaking news, jebret. Loh ada apa breaking news? Ya tiba-tiba presenternya pembawa acara bilang terjadi ledakan di Bekasi. Wah saya cek di Google belum muncul. Waduh, tahu nggak Bapak Ibu tuh lokasi dekat rumah mama saya. Dan mama saya tuh denger kayak suara petasan, sementara
Jadi ceritanya di rumah tuh ada kakak saya, gitu, Miss Rosinda gitu. Itu cuma suara petasan. Tapi mama saya entah gimana, dia lebih peka. Nggak mungkin, itu kayak suara senap perang gitu. Nah kak saya telepon, denger nggak? Denger, ini masih kedengaran, jeder. Dan akhirnya saya memberanikan diri lah di grup Pilar gitu. Doakan begini. Dan hari itu saya di tengah keengganan saya, kemalasan saya, ya bayangin Bapak, biasanya ya, kalau nggak salah Pak Jos pernah cerita, habis pesta lawatan kadang-kadang kita punya pesta sendiri. Dan hari itu saya punya alasan buat pesta nonton bulu tangkis. Dan saya lihat gitar saya nganggur. Dan saya ajak istri saya, ayo Basaro doa bla bla bla. Nggak lama sih, cuma 10 menit lah. Saya doa Basaro dan sebagainya. Jujur aja sih, jujur. Itu sebagian tuh karena takut kejadian kenapa-napa. Karena rumah mama saya deket situ. Lu bayangkan sempat ada berita granat itu terlontar. Itu kalau, ya saya rasa ya malaikat Tuhan, ya 7 gudang. Untung cuma 1 yang, dan yang ajaibnya Bapak Ibu ya. Besoknya saya dapat berita dari, saya punya satu komunitas lah. Komunitas ini isinya ajaib, ini polisi, TNI, jenderal ada di grup WA gitu ya. Dan cerita kami ternyata gudang itu di bawah tanah Bapak Ibu ternyata. Bayangkan kalau gudangnya dibangun di atas sana, kejadian lebih mengerikan. Tapi yang ajaib begini, tidak ada satupun korban. Walaupun kita nih mungkin capek ya habis 29, siapa di sini yang lehernya iritasi Bapak Ibu? saya pakai kalung gitu, kalung tentara gitu ya. Pulang kok ini panas gitu ya. Bapak Ibu mungkin kita sepakat lah ya, mungkin momen-momen di mana tiang awan tuh hadir ketika ibu naik ke atas mezbah. Kenapa nggak lama dikit gitu ya. Sisanya awan bergeser lagi gitu ya. Panas lagi. Tapi yang ajaib tuh begini saudara. Bahkan di tengah saya dan mungkin ya saya nggak tahu berapa banyak kita mungkin. Udah ya Tuhan udah nih 29. Ini bentar lagi 17. Dan tiba-tiba terjadi. Nggak ada waktu Bapak Ibu buat santai. Tiba-tiba mau nggak mau ya melek lagi ya waspada lagi dan keluarlah jadwal doa hari ini. Ya, saya minta maaf Bu, saya tidak bermaksud waktu doa terakhir saya bilang, Bu kayaknya ini bakal ada doa-doa berikutnya gitu. Tidak bermaksud apa, cuma kayaknya kok ya di hati gini, kayaknya nggak mungkin, bukan pilihan tuh kita jadi berhenti. Kita akan terus gaspol lah istilahnya. Kalau ada istilah yang sekarang lagi hype ya, menyala abangku. Wah, coba colek kiri kanan. Menyala Bu, menyala Pak, menyala Bro, menyala Bang Eric Matthew. Menyala gitu. Amin. Ini udah jam. Oke, ini doa pendamaian ala Pilar ya saudara. Dan yang berikutnya adalah kemarahan saudara. Saudara, jujur nih Bapak Ibu ya. Ini menyerang siapa saja. Kemarahan ini gini, ketika kita ini tidak waspada, kadang-kadang mobil nyerempet di depan, bukan nyerempet ya, cuma motong jalur aja. Kemarin itu saya lagi ngisi bensin di pom bensin. Ini abis kena urapan gitu ya. Mobil motong, jalur antri panjang banget. Saya juga gak ngerti kenapa tiba-tiba marah saya saudara. Dan istri saya, untung istri saya itu penolong. Udah ngambil jalur sini aja, gak ada untungnya marah. Loh itu Pilar saudara yang lagi sharing di depan saudara. Itu tiba-tiba kok kayak ini spirit apa ya. Dan saudara itu yang coba dihembuskan hari-hari. Apalagi kita tahu bahwa ada spirit ilusi, delusi yang coba dihembuskan lewat yang sedang terjadi di bulan April ini. Dan mari saudara, kita mau jujur sama Tuhan, iya saya nih seringkali marah. Disuruh doa, disuruh doling, marah kok yang keluar. Ya, seringkali kita nyalain orang. Padahal ya mungkin kitanya yang nggak aware, udah mulai kehilangan passion buat berdoa. Dan mari sore hari ini terakhir memberontak melanggar aturan tidak mau taat. Mungkin beberapa udah tahu waktu kejadian terakhir kemarin ada kecelakaan. Mohon maaf tidak bermaksud menceritakan ulang, tapi salah satu yang kami dapat informasi adalah karena nggak pakai helm. Dan itu sejujurnya ya, saya nggak tahu kalau pakai helm apakah kejadian yang berbeda, kita juga nggak tahu. Tapi mari sekali lagi gini, kadang-kadang kita melanggar, mungkin yang melanggar tuh gini, ikat pita merah gitu.
urapin rumah. Itu kan gak perlu energi lebih dari 10 Newton gitu ya Bapak Ibu ya. Cuma nyoel aja gitu Bapak Ibu ya. Dan saya bersyukur punya istri yang rada cerewet gitu ya. Yang itu kayak gini, otomatis saya jalan. Net mau keluar rumah, udah urapin. Kalau ngomongnya 100 kali, mungkin udahlah gitu ya. Oke. Ini hampir 9 tahun pernikahan saya saudara. Everyday nanya udah urapin. Kadang-kadang saya jawab gini, udah gitu. Itu pilar ya gitu. Tapi sejujurnya gini, pernah satu kali tuh saya rasa-rasanya udah. Tiba-tiba saudara. Gara-gara saya jawabnya dengan marah, nyerempet saudara, bener-bener nyerempet. Terus saya bilang, Tuhan kan udah diurapin. Ya lu ngurapinnya pakai marah ya gitu ya. Ya sama aja gitu. Ya Bapak Ibu ikat tali merah. Tuhan udah tahu tali merah udah berapa banyak dari merah ke pudar ini Tuhan. Emang gak cukup gitu ya. Kayak tadi Pak Luki bilang. Loh Bapak Ibu saya nih ikat tali. Untung saya belum lepas gelang api. Saya itu mungkin udah hampir 3 tahun kali ya. Gelang api itu udah bulukan saudara. Dan beberapa hari lalu saya udah mau niat gunting. Gitu. Cuma karena plekmatis ya. Males. Udahlah. Cuma tuh kan gatel ya. Dan Tuhan saya mau lepas. Untung gak saya lepas saudara. Mungkin kalau saya lepas sehari ya saya juga gak tahu ya Bapak Ibu apa yang terjadi. Tapi berapa banyak dari kita lihat gelang api itu udah kayak ya jimat gitu loh. Oh ya udah kayak udahlah nggak atau yang lain gini. Nggak penting lah, udah capek lah gitu. Saya juga nggak kebangsa-bangsa gitu. Lo Bapak Ibu ngurapin perjamuan tiap kali ibadah itu kan nggak tahu udah berapa ribu kali kita perjamuan. Tapi jujur dalam keletihan seringkali kita lakukan dengan ya udahlah gitu. Tadi waktu saudara angkat patok tanam gitu. Mungkin ada sesuatu di hati kita yang ya udahlah yang lain maju, gua nggak maju kayak aneh sendiri gitu ya. Ya itu salah. Dan hari ini mari mulai, tadi kita udah mulai dengan perjamuan. Tapi sebelum kita mintakan ampun buat saudara-saudara kita, biar gimana mereka berlebaran dengan apa ya, tiba-tiba Tuhan ajarin gini. Mereka ini berpuasa menaikkan doa yang salah kepada Tuhan yang salah. Ya mereka belum ketemu Yesus. Dan kenapa nggak kita mintain ampun buat ketidakmengertian mereka. Tapi mari mulai dari kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Saya berduet dengan, saya minta Pak Daniel Ferry aja deh. Pak Daniel Ferry sebagai pilar. Yuk Bapak Ibu, ini yang mau kita lakukan. Bapak Ibu ambil talitmu, berpasang-pasangan 2, 3 atau 5 boleh gitu ya. Yuk menyala saudara menyala. Ya ini jam-jam terbaik Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu semua. Ada satu lagu lama yang tiba-tiba Tuhan ingatkan.